Halo Sobat Fisika, kembali bersama dengan saya. Kita akan belajar tentang efek Hall klasik. Efek Hall klasik adalah efek ketika elektron berada dalam medan magnet. Kita akan menggambarkan persamaan gerak ya, persamaan gerak Newtonian biasa, massa, kemudian ada percepatan. Nah, kemudian efek itu timbul karena gaya Lorentz ya. V cross P. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah misalkan saya punya elektron, kemudian saya pasang medan magnet ke arah Z gitu ya. B-nya ke arah Z. Oke, gitu. Oke. Nah, berikutnya kita bisa menuliskan persamaan gerak ini karena ini adalah elektron terconfined dalam 2 dimensi. Kita bisa menuliskan persamaan gerak ini M gitu ya. X double dot sama dengan nah di arah X V cross B ya. V cross B itu adalah epsilon IJK di arah K gitu ya. Dia adalah V I BJ gitu ya. Nah, maka bila K itu ada di arah X, kita punya misalkan X, Y, Z ya, permutasinya siklik, atau ini juga bisa disebut misalkan K-nya di sini ya, K, maka ini I-nya, ini C-nya gitu misalkan ya. Nah, ini harus siklik ya. Kalau siklik dia positif, kalau dia tidak siklik berarti dia negatif. Maka V cross B yang di arah X itu adalah V Y BZ dikurangi apa? B I B C C berarti BY VZ gitu ya. YZX. Oke. Oke. Maka X double dot itu adalah Y dot B gitu ya. Karena B-nya ke arah Z ya. Yang BZ sedangkan BY nilainya 0. Kemudian kalau M Y double dot itu nah kita ambil komponen yang di arah Y, maka kita akan mendapatkan minus ya. X dot B gitu ya. Jadi X double dot ketemu Y dot, Y double dot ketemu X dotnya. Kemudian kita ambil solusi. Misalkan X-nya itu adalah X0 ditambah E pangkat I omega T ya. Y-nya juga sama ya. Y sama dengan Y0 ditambah XT misalkan ya. Ini YT gitu. E pangkat I omega T. Nah, kita mau mencari koefisien-koefisien ini ya. X maupun XT. Nah, kita turunkan 2 kali ya. X dot itu adalah I omega XT E pangkat I omega T. Kalau X double dot berarti ya minus omega kuadrat XT E pangkat I omega T ya. Demikian juga dengan Y dot itu adalah I omega YT E pangkat I omega T Y double dot minus omega kuadrat YT E pangkat I omega T gitu ya. Kita masukkan ke sana. Yang
apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah minus M omega kuadrat XT itu sama dengan E Y dotnya itu adalah I omega YT B gitu ya. Kemudian persamaan kedua minus M omega kuadrat Y double dot ya, Y double dot YT itu sama dengan minus E X dot I omega ya, I omega XT B. Oke. Dari sini kira-kira kita ketemu ya nanti akan ada syarat batas ya, berapa koefisien XT dan seterusnya. Tapi kita ketemu bahwa B-nya ya, B-nya itu berapa? Ya atau omega ya, omeganya harusnya jadi omega. Gimana ini untuk mendapatkan omega? Ya berarti YT itu harus ada hubungannya dengan I, misalkan YT misal kita ambil ya YT itu sama dengan I XT misalkan gitu ya. Kalau gitu ini minus M omega kuadrat XT sama dengan E minus omega XT B. Dari sini kita bisa nebak omeganya berapa sebenarnya. Omeganya itu adalah E B per M. Nah ini yang kita sebut sebagai cyclotron frekuensi cyclotron. Nah biasanya kita kasih omega B aja gitu ya. Oke. Dan fasenya itu beda 90 derajat gitu ya. Nah secara umum kalau kita mau ambil kok hilang sebentar ya. Nah secara umum kalau kita mau ambil solusi yang real gitu ya, kita bisa mendapatkan X ya, XT itu adalah X0 minus R sin omega T omega B ya plus phi, kemudian Y itu adalah Y0 plus ya R cos omega T plus phi gitu. Nah solusi ini menghasilkan, kalau kalian plot gitu ya, kalian akan mendapatkan elektron yang pusatnya ada di X0 Y0, kemudian ada jari-jari sebesar R, itu yang disebut sebagai cyclotron radius ya, dan dia akan berputar ya, berputar mengelilingi dengan frekuensi omega B gitu. Itu adalah pergerakan cyclotron elektron dengan persamaan gerak yang dituliskan sebagai seperti ini. Nah tapi dalam transport tidak hanya kita melakukan pengukuran dengan medan magnet, tapi juga kita bisa pasang medan listrik ya. Sekarang kalau kita tambah medan listrik, persamaan geraknya akan menjadi M dV dt sama dengan EE. Persamaan ini bisa didapat dari persamaan Boltzmann juga ya, tapi yang paling gampang kita ambil dari hukum Newton aja gitu ya. Kita cari gaya-gayanya yang bekerja seperti apa. Nah, kita secara fenomenologi juga menambahkan, misalkan ada waktu relaksasi gitu ya, seperti. Nah, ini adalah relaxation time approximation-nya ya. Oke, sama seperti tadi,
Tapi untuk mempermudah kasus kita ini sekarang ya, kita anggap kita mau mencari solusi ya, solusi yang steady state ya, steady state, yang artinya turunan terhadap waktu ya dari variabel-variabel yang kita punya itu 0 gitu. Oleh sebab itu sekarang kita bisa pindahkan ini ke ruas kanan. Jadi yang ini 0 ya, dipindah ruas kanan, jadi MV per tau sama dengan EE ditambah EV cross B gitu ya. Oke, nah tadi kita punya bahwa B itu bisa dituliskan ya sebagai EB per M ya. EB per M itu adalah cyclotron frekuensi ya, omega B. Nah, dengan B-nya itu ke arah Z ya. Oke, jadi kita bisa tuliskan lagi bentuk perkalian cross ini ya, kita bisa tuliskan sebagai M V per T sama dengan E gitu ya, ditambah ini EB per M ya, berarti kita kalau pakai omega B itu ya, omega B kita bagi dengan EB per M. Kita sudah punya E, kita punya V, crosskan dengan Z gitu ya. Ini ada B nya udah. Nah kita coret sini, berarti kita punya omega B kali M ya, pindah atas ya, jadi M gini ya. Nah terus ada M di situ. Nah, oke, V cross Z ya, itu bisa kita tulis sebagai suatu matriks ya. Misalkan kita sekarang tulis komponennya ya, jadi M per tau gitu ya. Ini Vx, Vy itu ini sama dengan Ex, Ey. Kemudian kita punya omega Bm ya. Nah, kita mau mencari V cross Z di arah X gitu ya. Jadi ini sebenarnya V cross Z di arah X dan V cross Z di arah Y. Nah, kita mau mencari ini seperti tadi pakai epsilon IJK gitu ya. V cross Z itu berarti adalah VY dikalikan dengan Z, ini magnitude itu di arah X ya, Y. Kalau yang ini adalah minus Vx ya, kali Z gitu. Jadi ini adalah Vy, yang ini adalah minus Vx ya. Nah kalau kita mau sama gitu ya ininya matriksnya, jadi kita tinggal buat omega Bm, kita kalikan suatu matriks yang kalau dikalikan dengan Vx Vy akan menghasilkan vektor ini gitu ya. Nah kita bisa nebak kira-kira gitu ya. Kalau kita coba yang 0 0 min 1 1 gitu misalkan ya. Ini baris 1 kolom 1. Nah, ini salah ya. Jadi yang benar adalah 1 min 1 kayaknya. Jadi baris 1 kolom 1 kita mendapatkan Vy, baris 2 kolom 1 kita mendapatkan minus Vx. Nah ini benar. Ini sama dengan Ex, Ey, M tau Vx, Vy. Oke. Nah setelah itu kita juga bisa mencari
Ya kita bisa gabungkan solusinya, tapi equation yang paling bermanfaat itu adalah current ya. Current itu adalah E N kalikan V gitu ya. Ini charge-nya, N itu densitas, V kecepatan ya. Itu adalah current. Nah, dari current, kalau kita bisa menuliskan current itu adalah sesuatu dikalikan E, maka sesuatu itu adalah yang namanya konduktivitas ya. Nah, kita mau mencari konduktivitasnya gimana? Oke. Nah, untuk mencari konduktivitas berarti kita mau mencari V-nya dulu ya. V-nya kita kumpulkan. V-nya di sebelah kiri semua. Jadi Vx, Vy. Kita punya matriks ya. Teman-teman, M-nya keluar. M-nya keluar, kemudian di bagian diagonal kita punya sepertau, kemudian bagian off diagonal ya kita punya omega b minus omega b gitu. Nah di sini kita punya e per m, ya soalnya ada m, ex ey. Oke. Nah tadi misalkan kita nggak mengambil ini ya, kalau kita nggak mengambil steady state sebenarnya nggak terlalu masalah juga ya, karena d per dt misalkan dv per dt ya, kita bisa tuliskan sebagai I omega misalkan ya, v gitu ya. Nah di situ itu hanya akan menambah ya, jadi nanti sepertau ditambah I omega gitu misalnya di sini, hanya menambah ke sini. Nah tugas berikutnya ya tinggal kita menginvert ya matriks ini supaya matriks ini berada di sebelah kanan gitu ya. Jadi kita punya Vx, Vy itu adalah E per M, inverse dari matriks ini ya. Inverse matriks itu pertama kita cari dulu determinannya ya. Determinannya adalah 1 per sepertau plus I omega kuadrat kemudian ditambah omega b kuadrat ya, itu determinannya. Kemudian matriksnya yang diagonal tetap ya, sepertau I omega X plus I omega. Nah terus off diagonalnya ada minusnya ya, omega b ini jadi omega b gitu. Nah ini E X E Y. Oke. Sekarang tinggal kita kalikan ya matriks ini. Vx Vy sama dengan E per M 1 per, oke biar gampang perhitungannya sepertaunya sementara saya ganti jadi gamma ya, sepertau sama dengan gamma gitu. Ini menjadi gamma plus I omega kuadrat ditambah omega b kuadrat, gamma plus I omega minus omega b gamma plus I omega X Y. Tinggal dikalikan matriksnya. Gamma I omega EX dikurangi omega B EY omega B EX
Oke, ini berarti kita ketemu udah vektor Vx, Vy nya ya. Dari sini kita bisa masukkan lagi ke persamaan supaya ketemu J ya. Jadi Jx Jy itu adalah E per M dikalikan E kali N gitu ya. Berarti E kuadrat kali N dikalikan V, Vx Vy nya. Nah, Vx Vy itu ada tadi prefaktornya sepergamma plus I omega kuadrat ditambah omega B kuadrat dikalikan, oke kita tetap tulis dalam bentuk matriks saja ya biar gampang, gamma plus I omega minus omega B gamma plus I omega EX EY. Oke, dari sini kita ketemu yang pertama adalah kita punya matriks sigma XX ya, itu yang menghubungkan antara Jx terhadap dengan EX ya. Itu nilainya adalah E kuadrat N per M ya, 1 per gamma ditambah I omega kuadrat ditambah omega B kuadrat dikalikan gamma plus I omega. Nah ini kecoret, nggak bisa ya, sorry. Nah kalau omega B nya kecil banget ya, jadi kalau omega B itu jauh lebih kecil daripada omega atau jauh lebih kecil daripada gamma misalkan, biasanya seperti itu ya, cyclotron frekuensi itu tidak terlalu besar gitu, maka kita bisa, atau pada limit yaitu sangat kecil mendekati 0 gitu ya. Nah ini bisa kita coret ya, ini menjadi 0, ini kita bisa coret. Nah kita akan mendapatkan yang namanya truth conductivity. Itu adalah sigma xx E kuadrat N per M gamma plus I omega. Nah kalau kita pada limit DC ya, DC limit ya, DC limit atau omega nya mendekati 0 ya, x omega nya itu mendekati 0, maka sigma xx ini menjadi E kuadrat N per M kali tau gitu ya, karena gamma itu seper tau. Nah ini adalah truth model dengan sigma xx, itu ditentukan sebenarnya oleh waktu relaksasi ya dari elektronnya. Kalau elektronnya itu menumpuknya kencang terus gitu ya, jadi waktu relaksasinya pendek, artinya resistance atau rho xx itu sebanding dengan seper sigma xx gitu ya. Nah sigma xx nya atau waktu relaksasinya makin pendek maka rho-nya makin besar. Itulah asal muasal munculnya resistance ya, atau hambatan di dalam metal ya, karena ada elektron yang terus menerus menumpuk gitu ya. Nah berikutnya kita menemukan juga Hall conductivity ya, Hall conductivity itu adalah sigma xy dituliskan sebagai E kuadrat N per M sigma xy ya. Sigma xy itu berarti Jx dibagi EY ya. Nah, ada minusnya omega B. Nah sigma xy itu bisa bernilai negatif atau positif, terserah ya. Gamma x plus I omega kuadrat plus omega B kuadrat ya. Nah pada limit, misalkan limit ya, limit yang gampang apa ya, limit kalau gamanya itu kecil sekali, apa ya, sebentar, gamanya kecil sekali ya, sangat kecil. Ini adalah limit yang kita sebut sebagai collisionless limit ya. Jadi collisionless limit itu elektron scatteringnya jarang-jarang gitu ya, maka kita bisa menuliskan
kuadrat N per M omega B itu adalah kita baginya dengan omega B kuadrat minus omega kuadrat gitu ya. Nah ini kalau kita plot sebagai fungsi omega ya. Nanti saya akan ajari gimana plot yang proper ya, tapi ini kira-kira aja ya. Sebagai fungsi omega, waktu omeganya 0, ini fungsi omega ya, sigma xy. Waktu omeganya 0, dia masih ada negatif tadi. Waktu omeganya 0, dia terkuantisasi, jadi dia ada nilai minus ini ya. Tapi untuk ini saya ambil absolutnya aja ya, biar gampang saya ngeplotnya. Dia ada di titik positif sini ya, jadi nilainya ini omega 0, sigma 0. Sigma 0 nya adalah E kuadrat N per M omega B ya. Itu kemudian waktu omega dinaikkan mendekati omega B ya, dia akan tumbuh resonan ya. Resonans ini sampai infinity. Nah setelah melewati resonan ada perubahan tanda ya, karena denominatornya minus ya. Ini menjadi seperti ini. Nah, ini adalah respon dari sigma xy ya, ketika di collisionless limit. Nah kita akan bandingkan ini dengan perhitungan menggunakan model yang kuantum gitu ya. Bagaimana hasilnya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya kira-kira gitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share gitu ya. Terima kasih.